Bonus demografi yang akan mencapai puncak di tahun 2030-an adalah peluang besar kita untuk meraih Indonesia Emas 2045. Rokok salah satu sumber pengeluaran utama masyarakat Indonesia. Produk yang dibenci tapi dirindukan ini terus saja menuai kontroversi. Ada bisnis besar di belakangnya, ada kebutuhan besar atas keberadaannya. Ini sekarang kita ke tren konsumen rokok di Indonesia. Jadi kita bagi bahwa ada yang dewasa, kemudian juga ada per usia kita bagi. Kita lihat, ini adalah dewasa dan juga usia 15 sampai 19 tahun. Ini agak miris sebenarnya. 15 sampai 19 tahun karena logikanya mereka kan belum punya pekerjaan di usia ini. Mereka beli rokok dari uang dari siapa? Uang dari orang tuanya, Pak. Indonesia Emas 2045, salah satu visi bagi Indonesia ke depannya. Namun, apakah kita yakin dapat mencapai Indonesia Emas dengan banyaknya perokok generasi muda? Apa upaya yang perlu dilakukan untuk mengurangi jumlah perokok generasi muda agar visi Indonesia Emas 2045 bisa tercapai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalan, nama saya Keitaro Ain Siken Sakai dari SMA Tarakanita Citra Raya. Dan saya Siloh Yohana Tedar Famai. Dan kami membawa judul esai yakni meredam fenomena youth smoking, cigarettes, vaping, e-cigarettes untuk membangun lingkungan sehat berkelanjutan. Pertama-tama kita harus membahas akar masalah perokok remaja, yaitu rokok dan vape. Menurut Kesowo, rokok adalah hasil olahan tembakau yang terbungkus, sejenis cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana tabacum, Nicotiana rustica, dan sejenisnya. Sedangkan untuk vape, menurut Kementerian Kesehatan, suatu alat yang berfungsi seperti rokok namun tidak menggunakan ataupun membakar daun tembakau, melainkan mengubah cairan menjadi uap yang dihisap oleh perokok ke dalam paru-parunya, adalah rokok elektronik. Rokok elektronik umumnya mengandung nikotin, zat kimia lain, serta perasa atau flavor dan bersifat toksik atau racun. Nah, rokok sendiri mengandung sekitar 4.000 jenis nyawa kimia, 400 zat berbahaya, dan 43 zat penyebab kanker atau yang biasa disebut dengan zat karsinogenik. Berdasarkan survei Global School-Based Student Health Survey pada tahun 2023, sebanyak 34,6% siswa dari kalangan usia 13 hingga 17 tahun pernah menggunakan produk nikotin. Dengan sebanyak 18,9% pernah menggunakan rokok elektronik dan 29,4% pernah menggunakan rokok konvensional. Nah, hal tersebut merupakan peningkatan dari tahun 2019 di mana persentase perokok di kalangan usia 13 hingga 15 tahun adalah 19,2%. Bahaya pada rokok, baik rokok tradisional maupun rokok elektronik, dapat dilihat dari dua aspek, yaitu rokok sebagai suatu barang yang adiktif dan sifat rokok yang karsinogenik. Pertama, rokok sebagai barang yang adiktif. Kandungan nikotin dalam asap atau uap rokok yang apabila dihirup akan memicu pengaktifan reseptor nicotinic acetylcholine receptor yang kemudian memberi sensasi kenikmatan. Paparan berulang terhadap nikotin mengembangkan neuroadaptasi reseptor yang menghasilkan toleransi terhadap banyak efek nikotin. Tidak hanya toleransi nikotin yang meningkat, melainkan juga nafsu perokok untuk merokok yang meningkat. Nafsu ingin merokok yang menambah beserta dengan toleransi nicotinic acetyl receptor yang meningkat mengakibatkan seringkali terjadinya kecanduan. Selanjutnya, jika dilihat dari sifatnya yang karsinogenik, menurut International Agency for Research on Cancer atau IARC, rokok mengandung 43 zat yang bersifat karsinogenik, yang berarti dapat memicu terjadinya kanker. Kandungan zat kimia dalam asap atau uap rokok yang terhirup dapat menyebabkan berbagai gangguan dan mutasi pada jaringan dan sel di tubuh kita, seperti kerusakan DNA, inflamasi, aterosklerosis, fibrosis, dan masih banyak lagi. Salah satu masalah yang kompleks terkait rokok adalah banyaknya zat berbahaya yang terkandung di dalamnya yang menjadi penyebab berbagai penyakit. Banyaknya penyakit dan gangguan yang dapat dipicu oleh rokok mengakibatkan pengobatan pada perokok sangatlah susah dan kompleks.
Nah, jadi dalam rangka mengurangi jumlah perokok di generasi muda Indonesia ini, pemerintah Indonesia sudah membuat beberapa program, seperti membuat kawasan tanpa rokok, memberikan edukasi mengenai rokok, dan mengadakan pajak bagi rokok. Nah, untuk yang pajak ini itu memiliki tujuan utama untuk melindungi masyarakat terhadap bahayanya rokok. Jadi penerapan pajak rokok sebesar 10% dari nilai cukai juga dimaksudkan untuk memberikan optimalisasi pelayanan pemerintah daerah dalam menjaga kesehatan masyarakat. Selain itu juga pemerintah daerah juga harus melakukan pengawasan terhadap rokok di daerah masing-masing, termasuk adanya rokok ilegal, di mana penerimaan paling sedikit itu 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang. Jadi dengan adanya pajak rokok ini, kewajiban pemerintah untuk mengoptimalkan kesehatan masyarakat bisa menjadi lebih baik. Dalam beberapa tahun terakhir, industri tembakau dan rokok elektronik di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Data dari Kementerian Pertanian dan Asosiasi Retail Vape Indonesia, Arvindo, mengungkapkan skala besar produksi dan distribusi produk-produk tembakau di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan tantangan yang dihadapi dalam mengendalikan akses remaja terhadap rokok dan produk-produk terkait. Untuk mengatasi masalah ini, salah satu langkah yang dapat diambil oleh pemerintah adalah memperketat izin penjualan rokok-rokok tembakau dan rokok elektronik pada distributor tertentu, guna mengurangi risiko konsumsi oleh kalangan remaja. Jadi untuk strategi alternatif lainnya yang dapat kita lakukan itu, kita juga harus memperhitungkan faktor ekonomi dan politik. Karena perusahaan manufaktur rokok dan vape ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap perekonomian negara. Jadi perusahaan manufaktur rokok dan vape ini memiliki campur tangan dengan peraturan yang ada di Indonesia, sehingga rokok dan vape itu tidak dapat dihapus begitu saja. Maka dari itu, pemerintah Indonesia juga harus bisa ikut serta dalam upaya mengurangi jumlah perokok di kalangan remaja ini. Lalu menaikkan usia legal minimum untuk mengakses tembakau juga harus diterapkan pemerintah Indonesia. Jadi penerapan usia minimum ini sudah dilakukan dan diterapkan di 56 negara, namun belum diterapkan di Indonesia, di mana usia minimum untuk pembelian produk rokok dan vape ini adalah 18 hingga 21 tahun. Dan penerapan ini juga sudah terbukti efektif dalam menurunkan jumlah perokok remaja. Lalu peraturan baru mengenai pembatasan distribusi dan distributor rokok juga dapat diterapkan untuk mengakses pembelian rokok untuk remaja. Untuk menaikkan batas usia legal tadi, setidaknya 21 tahun itu sudah dapat mengurangi prevalensi merokok secara keseluruhan dan mencegah penyakit akibat produk tersebut. Di sini dituliskan bahwa sebanyak 48% responden menyatakan pertama kali melihat perilaku merokok dari lingkungan sekitarnya. Lalu di sini juga dituliskan 24% melihat perilaku merokok itu dari teman sebayanya, maupun teman di lingkungan sekitarnya. Lalu 10,7% melihat perilaku merokok dari orang tua, terutama ayah. Dan 6,6% melihat perilaku merokok dari saudara kandung. Di sini juga dituliskan bahwa ada alasan mengapa remaja memulai perilaku merokok, yaitu sebanyak 24% remaja itu ingin mengetahui rasa rokok, sehingga ia mencoba dan memulai perilaku merokok. Dan 13,3%-nya remaja merasa nyaman atau memiliki perasaan nyaman setelah merokok. Jadi pada usia remaja awal, yaitu sekitar 11 hingga 15 tahun, alasan utama remaja melakukan perilaku merokok adalah rasa ingin tahu. Jadi dari adanya rasa ingin tahu itu, ia penasaran apa itu rokok, sehingga ia memutuskan untuk mencoba merokok. Lalu untuk remaja tengah sekitar usia 15 hingga 18 tahun, faktor yang paling dominan adalah melihat teman merokok. Jadi karena ia mungkin melihat temannya merokok, ia jadi penasaran juga, sama seperti memiliki rasa ingin tahu. Bisa juga karena temannya mengajak ia untuk melakukan perilaku tersebut. Kesimpulan yang dapat diperoleh adalah merokok di kalangan remaja adalah masalah serius. Edukasi, penegakan aturan, dan kerjasama semua pihak diperlukan untuk menciptakan lingkungan bebas merokok bagi kita semua.